komputasional. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen berpikir komputasional meliputi dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sehari-hari secara sederhana. Gambar apakah ini? Di sini ada yang pernah memasak mie di rumah secara mandiri? Pernah masak mie? Pernah. Kalau masak mie, apakah langsung jadi mie-nya atau bagaimana? Pasti mengikuti langkah-langkah. Coba ibu mau lihat siapa yang pernah masak mie di rumah? Boleh Siti Munawara coba sebutkan langkah-langkah bagaimana cara masak mie. Terus? Siapa lagi yang bisa? Coba Ahmad Alirudin. Coba bagaimana cara masak mie kita? Oke. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi sebelum mie-nya menjadi seperti ini, pasti meliputi yang namanya langkah-langkah. Coba kita lanjut ya. Berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Kita lihat lagi. Adapun komponen berpikir komputasional itu ada berapa? Ada 4. Ada 4. Yang pertama, dekomposisi atau pemecahan masalah. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Pattern recognition. Yang ketiga apa? Abstraksi. Yang keempat, algorithmic thinking atau berpikir algoritma. Algoritmik atau algoritma ya. Coba diperhatikan. Yang pertama, komponen berpikir komputasional yang pertama adalah dekomposisi atau pemecahan masalah. Dekomposisi itu adalah cara memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Contohnya di sini. Siapa yang sering kalau bangun tidur membereskan kamar? Siapa? Pasti rasanya berat dulu kan? Ini masalah berat membersihkan kamar. Tapi kalau kita memecahkan masalahnya menjadi kecil, maka kita bisa mengerjakannya langkah demi langkah. Misalnya yang pertama membersihkan kamar. Yang pertama kita angkat dulu pakaian yang kotor. Setelah mengangkat pakaian yang kotor, apa lagi? Kita menyapu lantai. Kemudian apa lagi? Mengatur tempat tidur. Kalau sudah mesti mengatur tempat tidur, tak apa lagi? Dilap-lap itu meja tak. Jadi itu yang masalah besar diubah menjadi masalah kecil. Inilah yang namanya dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi
juga tidak bingung kira-kira mau mengerjakan dari mana. Sampai di sini bisa dipahami dekomposisi? Bisa. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola ini adalah kemampuan untuk melihat hal-hal yang berulang atau mirip dalam suatu masalah. Misalnya contoh di atas, bilangan genap. Kira-kira dia itu bertambah berapa? 2. Kira-kira setelah angka 10 angka berapa? Setelah 12 berapa lagi? Setelah 14? Betul. Jadi polanya sama, bertambah berapa? Bertambah 2. Jadi tujuan pengenalan pola itu supaya kita bisa memahami kebiasaan atau urutan kejadian. Seperti contohnya kan di atas bilangan genap 2, 4, 6, 8 semuanya bertambah 2. Kemudian membantu menyelesaikan masalah yang mirip dengan cara yang sama dan memprediksi atau membuat keputusan lebih cepat. Contoh lainnya, gambar apa ini? Kotak. Ini kotak. Ini loreng. Ini kotak. Kira-kira setelah gambar ini gambar apa? Kotak. Kotak atau lo? Kotak. Setelah ini? Loreng. Setelah ini? Kotak. Setelah ini? Kotak. Bisa dilihat polanya? Bisa. Apa polanya itu? 2 dulu kotak, baru 1 loreng. Lanjut lagi 2 kotak, 1 loreng. Kira-kira kalau setelah itu apa lagi polanya? Love ya, sudah. Jadi sampai di sini bisa dipahami apa yang dimaksud dalam pengenalan pola tak? Kejadian secara berulang. Kejadian secara berulang. Contoh selanjutnya. Yang komponen yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi adalah kemampuan untuk fokus pada hal-hal penting dan mengabaikan hal yang tidak perlu saat menyelesaikan masalah. Contohnya, kalau kita diberi tugas menggambar oleh ibu guru, silakan anak-anak menggambar kucing. Otomatis kalau kita gambar kucing, apanya yang digambar? Kepalanya, apalagi matanya, telinga, ekor, apalagi badannya, kakinya, patah, itu termasuk hal-hal penting. Kemudian kita tidak perlu menggambar bulunya satu persatu. Ada pernah tidak lihat orang menggambar kiranya satu persatu bulu kucing? Tidak tahu? Ini termasuk yang namanya abstraksi. Kita hanya mengambil hal-hal yang penting dan mengabaikan hal yang tidak terlalu penting. Intinya yang diambil itu yang memang yang mencerminkan kayak tadi menggambar kepala, telinga, ekor, kakinya, badannya. Nah, selanjutnya ya, algoritma. Komponen berpikir komputasional yang keempat itu adalah algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah urut dan jelas untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya algoritma adalah cara mencuci tangan. Kalau kita mencuci tangan bagaimana dulu kira-kira? Kita basahi dulu tangan pakai air. Sudah dibasahi di apa? Sabun. Sudah ambil sabun bagaimana? Ya. Kemudian apa lagi? Air. Kemudian dengan handuk. Jadi tujuannya adalah supaya masalah diselesaikan dengan tertib. Hasilnya juga lebih cepat dan akurat. Kemudian bisa diulang dengan orang lain dengan hasil yang sama. Misalnya, Nursyam cuci tangan pakai cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian Ahmad juga
mencuci tangan dengan cara atau langkah-langkah sesuai dengan urutannya, otomatis hasilnya akan sama karena sama di langkah-langkah yang ditempuh toh. Kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, jadi sekarang Ibu mau bagikan LKPD dulu. Jadi silahkan dikerjakan secara berkelompok. Silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Silakan dikerjakan. Kemudian setelah kalian mengerjakan akan ada naik setiap perwakilan untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Coba silakan dikerjakan. Tetap ingat ya komponen-komponennya dalam berpikir komputasional. Jadi Ibu sajikan itu masalahnya, kemudian kalian yang berdiskusi dengan teman bagaimana kira-kira caranya disusun. Sudah? Kenapa? Kenapa?
gilirannya memaparkan hasil diskusinya. Lembar kerja peserta didik, materi berpikir komputasional, nama kelompok 3, Aina Kalita Samra Akbaria, Siti Munawwarah Muhammad Irfan. Petunjuk pekerjaan, diskusikan bersama teman kelompokmu cara menyelesaikan masalah, menentukan pakaian sesuai cuaca. Sederhana tersebut berdasarkan tahapan berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Cek cuaca hari ini. Pilih jenis pakaian tebal atau tipis. Pilih perlengkapan jaket, payung, topi. Hujan, bawa payung. Panas, bawa baju tipis dan topi. Dingin, jaket dan pakaian tebal. Cuaca faktor utama, menentukan jenis pakaian. 1. Lihat perakiraan cuaca. 2. Jika hujan, pakai jaket dan bawa payung. 3. Jika panas, pakai baju tipis dan topi. 4. Jika dingin, pakai jaket dan celana panjang. Oke, itu adalah pemaparan dari kelompok berapa? Kelompok 3. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke, selanjutnya kelompok 1. Silakan naik ke depan kelompok 1. Lembar kerja peserta didik. Langsung naik. Pengerjaan, diskusikan bersama teman kelompokmu cara menyelesaikan masalah, membuat bekal makan siang sederhana. Sederhana tersebut berdasarkan tahapan berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, coba didengarkan dulu. Pilih menu utama, nasi atau gandum atau roti, tambah lauk, telur, ayam, tahu, tambah sayur atau salad. Siapkan tempat makan. Setiap bekal terdiri dari karbohidrat, protein, sayur. Harus mudah dibawa dan tidak cepat basi. Fokus pada menu yang mudah dibuat dan dibawa. 1. Masak nasi atau siapkan roti. 2. Goreng telur atau ayam. 3. Rebus atau tumis sayur. 4. Masukkan ke kotak bekal. 5. Tambahkan sendok kecil. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kasih dulu tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, silakan kelompok 2 naik paparkan hasil diskusinya. Saja. Ya, iya. Petunjuk pembelajaran. Diskusi bersama teman kelompokmu cara menyelesaikan masalah, membuat jadwal belajar harian. Sederhana tersebut berdasarkan tahap berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi, tentukan mata
minta satu orang naik menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Oke, silahkan. Aina. Berdasarkan pelajaran hari ini, apa yang kita dapat hari ini? Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang rapi, teratur, dan pakai langkah-langkah misalnya supaya masalah diselesaikan dengan mudah. Jadi tepuk tangan dulu, tepuk salut dulu untuk Aina, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, Dua jempol salut. Oke, jadi hari ini boleh silakan dulu. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang berpikir komputasional dan apa? Dan komponen-komponen berpikir komputasional. Ternyata berpikir komputasional itu apa lagi ya, Aina? Cara berpikir yang rapi, teratur, dan memakai langkah-langkah. Kemudian komponennya itu apa lagi? Komponen berpikir komputasional. Yang pertama ada yang namanya memecahkan apa? Memecahkan masalah atau dekomposisi. Yang kedua apa lagi? Pengenalan pengenalan pola. Yang ketiga apa lagi? Abstraksi atau mengambil informasi yang penting saja. Yang keempat apa? Algoritma atau langkah-langkah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi pentingnya berpikir komputasional itu adalah bisa membantu kita menyelesaikan masalah dengan mudah, membantu membuat keputusan yang lebih baik, mengajarkan cara berpikir yang kreatif dan terstruktur, membantu menghemat waktu dan lebih efisien, dan membantu beradaptasi dengan teknologi. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya untuk pembelajaran hari ini. Ibu mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini?